Teman-teman, pernahkah kalian merasa ingin sekali mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian? Bukankah menyenangkan jika kita bisa mengatur apa yang seharusnya terjadi dalam hidup kita sesuai dengan maunya kita? Namun seringkali kita dihadapkan dengan kondisi hidup yang serba terbatas dan kenyataan bahwa kita tidak mampu mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Teman-teman, perikop yang kita baca tadi sebenarnya sedang menunjukkan kegagalan manusia untuk hidup berkenan di mata Allah dan hanya Yesus yang mampu menyelesaikan itu semua. Pencobaan yang Yesus alami selama 40 hari di padang gurun sebenarnya dapat dihubungkan dengan kegagalan bangsa Israel hidup seturut kehendak Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan justru hidup dengan cara mereka sendiri dan mereka hidup semau-maunya mereka sendiri. Ketika mereka merasa Allah itu tidak ada, mereka membuat sendiri Allah mereka. Mereka membuat patung lembu emas padahal di saat yang sama tiang awan dan tiang api hadir di tengah-tengah mereka. Hidup kita sepertinya tidak berbeda dengan bangsa Israel, teman-teman. Di saat Allah menyertai kita, di saat Allah memimpin hidup kita, Ia hadir bersama-sama dengan kita. Tapi kita juga sering kali justru mencari hal-hal yang lain untuk memenuhi kesenangan kita. Kita mencari hal lain untuk membuat kita melupakan masalah yang bertubi-tubi yang harus kita hadapi. Dan kita harus akui, teman-teman, bahwa mungkin memang kita lebih mencari teman, mencari pacar, mencari hiburan dengan nonton, ketimbang mencari Allah yang selalu menantikan kita datang kepadanya ketika badai hidup menerpa kita. Kita mau segala sesuatu berjalan sesuai dengan maunya kita. Dan ketika masalah hidup datang, kita mulai merasa seharusnya tidak begini. Kita mencari cara kita sendiri untuk dapat mengatasinya. Kita sering kali lupa bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Yesus yang berada di padang gurun selama 40 hari itu sudah menunjukkan bahwa Ia bisa menang terhadap godaan dari si iblis. Yesus melawan semua godaan itu dengan firman Tuhan. Yesus merubah sejarah kegagalan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya itu dengan memenangkan pencobaan dari si iblis di padang gurun. Teman-teman, roh yang sama yang sudah membaptis Yesus, roh itu juga yang membawa Yesus ke padang gurun. Kenapa harus padang gurun? Teman-teman, dalam kisah perjanjian lama, padang gurun mengindikasikan sebuah tempat yang terkutuk, tempat yang tidak bisa ditinggali oleh manusia. Padang gurun ini sedang melambangkan sebuah persoalan hidup manusia yang sangat sulit dan kita sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelesaikannya. Dan setidaknya 3 pencobaan yang Yesus alami di padang gurun sebenarnya sedang menggambarkan kelemahan manusia masing-masing ketika hidup di dunia ini. Memang Markus tidak menjelaskan satu persatu pencobaan tersebut. Markus ingin menekankan bahwa Yesus mampu mengalahkan segala pencobaan tersebut ketika kita sebagai manusia tidak mampu melakukannya. Memang teman-teman, faktanya ketika kita membiarkan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, artinya kita juga sedang membiarkan diri kita ada di tengah pencobaan dalam dunia ini. Sama seperti roh memimpin Yesus ke padang gurun, demikian juga ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan,
kita sedang membiarkan diri kita ada di tengah-tengah peperangan dalam dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia ini bukanlah tempat kita berasal, teman-teman. Sebagai anak-anak Tuhan, dunia ini bukanlah tempat di mana kita akan selama-lamanya tinggal. Seumur hidup kita, selama kita ada di dunia ini, kita mungkin akan terus menghadapi peperangan rohani dalam diri kita. Namun mari kita ingat kembali bahwa Allah selalu bersama-sama dengan kita di dalam peperangan tersebut. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, di dalam kehidupan kita ini ada berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Pertanyaannya teman-teman, maukah di tengah-tengah pengalaman peperangan rohani itu kita datang kepada Tuhan? Kita mengandalkan hanya Tuhan saja. Kita mencari Tuhan yang terutama. Allah selalu menantikan kita untuk mencari Dia. Allah selalu menantikan kita berseru kepadanya. Secara khusus teman-teman, ketika mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul begitu berat. Bergumul karena dosa-dosa yang masih mengikat kita. Bergumul karena perekonomian keluarga. Bergumul dengan relasi antara teman, sahabat, rekan kerja, atau bahkan relasi di tengah-tengah keluarga. Mari teman-teman kita cari Tuhan, karena hanya Dia yang mampu menolong kita melalui pencobaan hidup yang terjadi saat ini. Tuhan sudah membuktikannya dengan memenangkan pencobaan di padang gurun selama 40 hari. Maukah